Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan salah satu materi produk pastry yang bernama showpaste. Showpaste dalam keseharian kita sering disebut dengan kue sus. Oke, kita mulai aja ya sekarang. Oke. Kalau kita akan membuat showpaste, berarti kita harus menyiapkan satu adalah peralatan. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat showpaste adalah untuk membuat paste ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah kita membuat dulu kulitnya, kemudian baru kita buat isiannya, ya. Kemudian untuk sentuhan terakhir itu boleh kita tambahkan topping-topping di atasnya. Kita akan membuat pastry cream dengan variasi penambahan krim. Nah, krim ini bisa saja kalian dapatkan dari yang bubuk seperti ini, kemudian nanti dimixer dengan bahan cair atau menggunakan air yang dingin. Kemudian bisa juga dengan krim kental yang dimixer sampai berbuih naik sampai tinggi volumenya. Itu bisa dicampur ke dalam adonan pastry cream ini sebagai penguatan rasa, atau untuk rasa itu lebih lanjut kita akan membuat kulitnya terlebih dahulu. Untuk membuat kulitnya, langkah pertama kita akan merebus. Jadi showpaste ini adalah adonan rebus sebelum kita packing. Masukkan air ke dalam saucepan, kemudian kita masukkan margarinnya, kemudian kita masukkan garam. Lalu kita rebus ketiga bahan tadi di atas api sedang seperti ini, ya. Biarkan sampai margarin itu meleleh. Setelah mendidih dan margarin meleleh, kita kecilkan apinya. Lalu kita masukkan terigu ke dalamnya. Aduk hingga menggumpal. Kita aduk sedemikian rupa hingga air terserap oleh terigu dengan baik dan adonan menjadi kalis. Ciri-ciri kalis tersebut adalah apabila kalau kita icipin sedikit saja, itu tidak berasa terigu mentah, dan adonan ini tidak menempel lagi di panci, ya, tidak menempel lagi di panci, dia kalis atau dia benar-benar sudah matang. Pindahkan dari saucepan ke plastik bowl. Kenapa dipindahkan ke sini? Karena ini akan memudahkan untuk proses pendinginan, sehingga dia nanti bisa mengembangkan adonan dengan sempurna. Sekarang kita akan membuat topping krokolin. Topping krokolin ini terbuat dari tepung terigu. Kita masukkan, kemudian gula halusnya. Nah, kita masukkan, kemudian kita sejenak aduk untuk meratakan. Lalu kita buat lubang di tengah. Kita masukkan butter di tengah-tengahnya. Ya, setelah itu kita bisa menekan-nekan garpu seperti ini untuk mencampur antara gula halus dengan terigunya. Biarkan dia sampai adonan berbutir-butir. Kita seperti membuat, satukan bahan sedemikian rupa. Kita buat bulatan, kita padatkan,
Kemudian kita pindahkan ke plastik. Kemudian kita tipiskan. Sudah kita tipiskan seperti ini. Lalu kita simpan ke dalam lemari pendingin. Ini kurang lebih 20 menit. Baik, langkah selanjutnya, setelah adonan ini dingin, kita masukkan telurnya. Kita mencampurkan dengan menggunakan hand mixer. Bisa juga dengan menggunakan spatula. Untuk mempercepat kita pakai hand mixer dengan kecepatan 1. Kita masukkan telur yang sudah kita pecahkan satu persatu. Kemudian kita siapkan piping bag dan piping foam. Piping foam yang kita pilih bisa bermacam-macam, pada umumnya seperti ini. Dengan seperti ini motif bintang, kemudian motif titik yang besar ya. Kemudian kita akan cetak di atas. Kita akan menyemprotkan adonan ini ke dalam cetakan. Cara mencetaknya seperti ini. Kita berikan kurang lebih 4 putaran, nah, seperti itu. Dan kita berikan jarak kurang lebih 3 cm. Kenapa? Karena dia mempunyai tekstur ringan dan mengembang 3 kali lipat. Kalau tadi kita sudah membuat yang orinya, kita akan membuat krokolin. Kita akan menggunakan squid atau piping foam yang seperti ini, titik besar. Kita akan cetak di sini. Ukurannya kurang lebih seperti ini. Ya. Sama seperti yang tadi, kita berikan jarak 3 cm. Tujuannya agar tidak saling bersentuhan pada saat nanti sus ini mengembang. Kemudian yang memberikan ciri khas daripada krokolin adalah kita akan memberikan topping di atas adonan dengan bahan tadi yang kita sudah buat. Setelah kita keluarkan dari kulkas, kemudian kita cetak bulat-bulat seperti ini. Besarnya disesuaikan dengan ukuran kulit yang kita cetak tadi. Letakkan di bagian atasnya. Sedemikian rupa. Satu persatu dengan hati-hati. Setelah kita cetak sedemikian rupa, kemudian saatnya kita memanggang. Kita panggang dengan suhu 200 sampai 220 derajat Celcius. Mari kita panggang. Perlu kalian ketahui bersama bahwa untuk memanggang kue sus ini ada beberapa trik ya, supaya hasilnya bisa maksimal. Yang pertama, tadi kita menggunakan suhu 200 sampai 220 derajat Celcius. Yang kedua, sebelum 15 menit itu kiranya oven tidak boleh dibuka. Kenapa? Karena pada saat 0 sampai 15 menit pertama masuk itu terjadi proses pengembangan, terbentuknya kerangka pada kulit sus. Sehingga kalau sebelum 15 menit kerangka tersebut belum mengeras, kalau kita buka uapnya akan keluar sehingga dia akan mengempis. Kemudian kita akan baking atau kita akan panggang selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. 25 menit seperti ini hasilnya. Ini adalah tampilan hasil dari pemanggangan kulit sus. Untuk yang krokolin dia mempunyai karakter pecah-pecah di bagian atasnya. Cantik sekali seperti ini. Kemudian yang untuk kulit sus yang standar hasilnya seperti ini.
Dia kopong di bagian tengahnya, kemudian mempunyai volume yang besar seperti ini. Selanjutnya nanti akan kita berikan isian. Kita akan membuat krim vanilanya. Caranya adalah masukkan maizena ke dalam panci, kemudian berikut gula pasir, kemudian garam dan rice milk. Untuk kuning telurnya ini nanti dimasukkan setelah adonan mengental dan turun dari kompor. Setelah tadi kita tuang semua bahan ke dalam panci, kita aduk-aduk dahulu supaya rata. Baru kita nyalakan api dengan api sedang ya. Kita menggunakan panci sterilis. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi kontaminasi warnanya. Kita aduk terus sampai belum mengental. Adonan sudah mengental seperti ini, sudah bagus teksturnya. Kemudian kita akan memasukkan kuning telurnya. Kita ambil sebagian 1 liter. Kita campurkan dulu bagian kuning telurnya. Kita kotak dengan cepat sehingga tidak seperti ini. Kita masukkan pengaromanya. Bisa menggunakan esen ram atau kita boleh juga kok menambahkan dengan vanila sedikit. Whipped cream ya. Kita tambahkan ke sini. Akan kita aduk menjadi satu. Nah, ini adalah namanya diplomat cream. Untuk mengisinya, kita akan memasukkan pastry cream diplomat ini melalui bawah. Setelah kita lubangin, kemudian kita menggunakan spek. Kita semprotkan secukupnya. Ya. Kemudian kita letak. Ialah praktek kita hari ini dengan tema surprise. Kue sus isi krim vanila dan brokoli. Selamat menikmati.